wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Rasya Anessa Kirani dengan NPM 253100014 dari program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Metro. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa studi kasus. Ini adalah hasil proyek materi mata kuliah Geometri Dasar, yaitu dosen mengampunya Ibu Rina Agustina MPD. Halo Ibu Rina. Di sini saya akan membahas 3 studi kasus, yaitu yang pertama penerapan proyeksi segitiga siku-siku, yang kedua penerapan lingkaran dalam segitiga, yang ketiga yaitu penerapan bangun ruang 5 segi 4. Nah, apa aja ya itu studi kasusnya dan bagaimana penyelesaiannya? Mari kita simak pembahasannya. Check it out. Jadi, soalnya yaitu ini adalah tentang sistem penyangga sebuah jembatan penyeberangan. Jadi, sebuah tim teknik sipil itu sedang merancang sebuah struktur penyangga jembatan penyeberangan yang berbentuk segitiga siku-siku A, B, C di titik A. Oke, yang pertama, panjang pilar mendatar bawah itu atau disimbolkan dengan C. Nah, itu adalah panjangnya 6 meter. Dan yang kedua, panjang pilar tegak belakang B-nya itu adalah 8 meter. Nah, untuk memperkuat struktur dari tekanan beban di atasnya, tim harus memasang sebuah baja penyangga tambahan AD sama dengan T. Nah, itu T-nya untuk tambahan baja penyangganya ya. Nah, yang ditarik dari titik siku-siku A tegak lurus menuju pilar miring jembatannya BC sama dengan A-nya. Nah, pertanyaannya, hitunglah panjang pilar miring utama A-nya itu sebagai pilar miring utamanya ya. Terus yang kedua, hitunglah panjang baja penyangga tambahan atau T-nya. Nah, ketiga, hitunglah panjang proyeksi P. Jadi proyeksi P itu jarak B ke D dan proyeksi Q jarak C ke D-nya. Nah, pada pilar miring tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, itu hitung panjang pilar miring utama BC sama dengan A. Nah, ini dijawab secara sistematisnya dulu ya teman-teman. Oke, karena segitiga siku-siku, maka panjang sisi miring dihitung menggunakan rumus Pythagoras ya teman-teman, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, A kuadrat sama dengan B-nya itu 8, C-nya 6, jadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, ketemu hasilnya yaitu 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat yaitu 36. Nah, ketemu A kuadrat sama dengan 100. Nah, ini masih A kuadrat. Jika kita mencari A-nya, yaitu sama dengan 100 itu diakarin jadi akar 100, yakni A-nya sama dengan 10 meter. Baik, jadi panjang pilar miring utama BC adalah 10 meter. Ini menggunakan sistematis aljabarnya ya. Oke, kita pembuktian ke GeoGebranya. Pertama, kita masukkan dulu titik-titiknya. Yang pertama, titik A. Langsung kita tulis saja di sini ya. Titik A 0,0. Nah, di sini ya teman-teman. Sebelah kanan bagian koordinat. Terus titik B-nya 6,0. Ini kita bisa juga di sini. Kalau tidak mau mengetik, C-nya 6,0, 6 untuk X-nya, 0 untuk Y-nya. Setelah itu C-nya 0,8, 0x 8 Y. Bisa kita tarik di sini ya. Nah, selanjutnya kita buat segitiganya teman-teman. Pakai poligon di sini. Poligon atau segitiga. A ke B ke C ke A. Nah, di sini sudah dapat teman-teman. Nah, yang ditanya tadi kan untuk sisi miringnya ya, A-nya. Tadi kita udah dapat A-nya itu 10 meter di penjabaran aljabar sistematisnya. Nah, di sini kita buktikan. Nah, terbukti ya 10 meter. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu
Hitunglah panjang baja penyangga tambahan AD atau T-nya ya teman-teman. Jadi sebelumnya kita ke sistematisnya dulu. Nah, baja penyangga AD adalah tinggi dari titik siku-siku A. Jadi titik siku-siku A ini ya, sebelumnya kita lihat dulu apakah ini udah 90 derajat dari titik B, titik A, lanjut ke titik C. Nah, sudah ya teman-teman, sudah 90 derajat, artinya segitiga ini udah siku-siku, udah segitiga siku-siku. Jadi titik ini, titik A, menuju ke sisi miring BC atau A-nya ini ya teman-teman, A kecil ini, ke sini. Nah, rumusnya yaitu T sama dengan B kali C dibagi A-nya. Jadi B kali C dibagi A-nya ya teman-teman. Nah, T sama dengan 8 ya untuk B-nya. Setelah itu untuk C-nya 6. Jadi 8 kali 6 dibagi 10 ya. Ini kan udah diketahui sisi miringnya 10 meter. Nah, dibagi 10. 8 kali 6 48. 48 dibagi 10 yakni 4,8 meter. Jadi panjang baja tambahan, penyangga tambahan AD atau T-nya itu adalah 4,8 meter. Nah, oke, sekarang kita ke pembuktiannya ya teman-teman. Kita buat line dulu di sini. Ya. Nah, ini line BC. Terus kita buat garis tegak lurusnya ya teman-teman, dari titik A ini ke titik BC. Oke, di sini ya sudah. Perpotongan. Nah, di sini sudah ya perpotongan F dan G-nya. Ini di titik D. Oke. Kemudian buat ruas garis penyangganya atau segmen AD-nya. Jadi di sini kita buat segmen nih untuk garis A ke D-nya. Nah, H di sini ya. Biar lebih mudah ya. H ini kita ganti dengan T. Nah, oke, setelah itu kita lihat ini teman-teman. Kita buktikan apakah T ini 4,8. Nilai dan nama benar ya, terbukti ya 4,8. Oke, setelah itu pertanyaan yang ketiga, hitung panjang proyeksi BD sama dengan P dan CD sama dengan Q. Kita jawab dulu sistematisnya ya teman-teman, seperti yang soal-soal sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, proyeksi pada sisi miring terbagi menjadi dua bagian, yaitu BD-nya itu atau P dan CD-nya itu atau Q. Nah, untuk mencari P, itu rumusnya yaitu P sama dengan C kuadrat per A. P sama dengan C-nya itu tadi 6, jadi 6 kuadrat per A-nya 10 per 10, yaitu sama dengan 6 kuadrat 36 dibagi 10 sama dengan 3,6 meter untuk P-nya. Nah, untuk Q-nya itu Q sama dengan B kuadrat. Untuk Q itu kan di CD ya teman, CD berarti dia proyeksi dari B-nya ya teman-teman. Nah, untuk B-nya untuk Q-nya itu B kuadrat per A. Jadi Q sama dengan B-nya 8 meter, jadi 8 kuadrat per A-nya 10, jadi per 10. Nah, 8 kuadrat itu 64 dibagi 10, hasilnya 6,4 meter. Jadi untuk BD sama dengan P atau proyeksi P-nya itu 3,6 meter, dan Q-nya atau proyeksi Q CD-nya itu 6,4 meter. Oke, kita lanjut ke pembuktian GeoGebra-nya teman-teman. Kita lihat, kita buat segmen dulu teman-teman. Garis dari satu titik ke titik lainnya. Oke, sebelahnya H dan D. B ke D. Oke. Ini biar lebih mudah proyeksinya, kita ganti sesuai sama yang tadi sudah saya sebutkan ya. Ini hanya kita ganti proyeksi Q
ininya kita ganti ke proyeksi P kecil, kita tampilkan nilainya. Nah, terbukti juga ya teman-teman, 3,6. Jadi pembuktian sistematis dan geogebranya sama, yaitu untuk proyeksi Q-nya 6,4, proyeksi P-nya itu 3,6. Nah, ini untuk penampilan yang lebih menariknya lagi teman-teman, dimana saya bedain warnanya untuk proyeksi Q, garis proyeksi P-nya dan T-nya. Gimana? Sudah paham belum mengenai studi kasus yang pertama, penerapan proyeksi segitiga spesiku? Kalau belum, boleh dipahami lagi ya dan disimak lagi. Oke, tapi sekarang kita lanjut ke soal studi kasus yang kedua. Oke, sebelum itu aku mulai membacakan soalnya terlebih dahulu ya. Jadi, pemerintah daerah melakukan observasi pada sebuah pertigaan jalan yang membentuk daerah segitiga. Nah, berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh panjang sisi daerah tersebut adalah AB-nya itu 10 meter, AC-nya itu 9,04 meter, nah BC-nya itu 9,88 meter. Nah, untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, pemerintah itu berencana membangun bundaran berbentuk lingkaran yang menyinggung ketiga jalan tersebut. Nah, pertanyaannya nih, yang pertama, di manakah lokasi pusat bundaran yang harus dibangun agar menyinggung ketiga jalan itu? Yang kedua, berdasarkan hasil pengukuran tersebut, berapakah jari-jari bundaran yang dapat dibangun? Yang ketiga, bagaimana perubahan ukuran bundaran jika bentuk pertigaan jalan mengalami perubahan? Oke, kita jawab soal yang pertama dulu ya. Pertanyaan yang pertama nih. A. Di manakah lokasi pusat bundaran yang harus dibangun agar menyinggung ketiga jalan? Oke. Karena bundaran harus menyinggung ketiga sisi jalan, maka bundaran tersebut merupakan lingkaran dalam segitiga. Nah, pusat lingkaran dalam berada pada titik potong garis bagi sudut segitiga. Titik ini memiliki jarak yang sama terhadap ketiga sisi segitiga. Nah, jadi lokasi pusat bundaran harus berada di titik potong garis bagi sudut segitiga ABC. Nah, titik ini biasanya disebut titik pusat lingkaran dalam atau in center. Oke, kita langsung pembuktiannya aja ya, karena kalau kata-kata terlalu bingung gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke pembuktiannya. Pertama-tama kita buat dulu titik-titik. Nah, titik yang pertama di 0,0. Titik kedua itu 10,0. Oke, kita ini dulu ya, buat kita geser. Nah, titik yang kedua 10,0 di sini. Oke, selanjutnya kita buat dulu slider ya teman-teman. Kita buat dulu jalannya. Minimumnya kita nanti 2, maksimumnya 10, naikannya 0,2. Sorry, 0,1. Oke, nah di sini sudah ya. Biarkan dia di sini saja. Titik C-nya langsung tulis di sini aja. Itu A,8. Nah, di sini ya. A itu sebagai slidernya ya teman-teman. Kita kalian bisa, kayak bisa. Nah, setelah itu kita buat segitiga teman-teman sini. Poligon. Kita hubungkan titik A ke titik B, ke titik C, ke titik A lagi. Oke, ini sudah membentuk segitiga. Oke. Selanjutnya kita buat 2 garis bagi sudut ya teman-teman untuk menentukan di mana sih titik potong P itu berada gitu kan. Garis bagi sudut. Nah, ini ya. Kita masukkan B, A, C. Nah, oke, selanjutnya kita buat lagi A, B, C. Nah, oke. Nah, ini nih kita ketemu nih titik potong P. Nah, berada di sini. Kita ganti ya, D-nya biar gampang. Oke. Nah, ini ya, kita udah ketemu nih jawabannya pertama. Lokasi pusat bundaran yang harus dibangun agar menyinggung ketiga jalan. Nah, di sini ya, pusat bundarannya yang harus dibangun nih di sini nih. Oke, selanjutnya B, berapakah jari-jari bundaran yang dapat dibangun? Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua itu sistematisnya, karena diketahui tadi AB-nya 10 meter, AC-nya 9,04 meter, BC-nya 9,88 meter, maka pertama hitung setengah keliling segitiganya dulu. Nah, oke, ini taruh di sini ya teman-teman biar lebih gampang. Nah, S sama dengan AB ditambah AC ditambah BC per 2 dibagi 2. Oke, selanjutnya AB-nya tadi, AB itu kan C-nya teman-teman. Oke, kita biar lebih mudah nih.
Nah, oke, ini terbentuk ya tadi kan. Untuk kita mau menghitung setengah keliling segitiga. Nah, ini sudah pas ya untuk C-nya 10 atau AB-nya 10 meter, AC-nya 9,04 meter, dan BC-nya 9,88 meter. Nah, ini sudah pas ya. Oke. Pertama, hitung setengah keliling segitiganya dulu, teman-teman. Jadi, untuk aljabar sistematisnya itu S itu setengah keliling segitiga sama dengan AB-nya 10 ditambah AC-nya 9,04 ditambah BC-nya yaitu 9,88. Nah, itu semua ditambah terus dibagi 2, ketemu hasilnya 28,92 dibagi 2 yaitu 14,46 meter. Nah, karena diketahui 3 sisi segitiga, maka luas dihitung menggunakan rumus Heron. Nah, ini adalah rumus Heronnya. Ketemu untuk S-nya sendiri kan 14,46 tadi kita ketemunya kan. Terus untuk S dikurang AB, S-nya 14,46 atau setengah keliling segitiganya itu dikurang AB-nya 10, tutup kurung, buka kurung, dikali buka kurung 14,46 dikurang 9,04 tutup kurung, dikali buka kurung 14,46 dikurang 9,88 tutup kurung. Nah, ini ketemu hasilnya yaitu akar 14,46 dikali 4,46 dikali 5,42 dikali 4,58. Nah, ketemu luas segitiganya yaitu 40,01 meter persegi. Oke. Terus ini kan dicari jari-jarinya nih. Nah, jari-jari itu rumusnya, jari-jari lingkaran dalam segitiga itu rumusnya yaitu R sama dengan L. L itu luas segitiganya dikurang setengah keliling segitiga ya teman-teman. Jadi L-nya tadi kan 40,01 meter persegi. Nah, dibagi 14,46 untuk setengah keliling segitiganya. Oke, ketemu hasilnya yaitu 2,77 meter. Itu untuk jari-jarinya. Jadi jari-jari bundaran yang dapat dibangun adalah 2,77 meter. Nah, oke, selanjutnya kita coba buktikan ke GeoGebranya ya. Kita buat dulu lingkaran dalam A, B, C. Nah, oke. D itu untuk nama lingkarannya di sini, teman-teman. Nah, untuk menampilkan jari-jarinya nih, di sini ya, kita buat nih dari titik P ke titik AB. Ke sini aja, teman-teman. Oke. Segmen ruas garis ini P ke D. Untuk ini, nah ini dia. Temu ya 2,77 nih untuk I. Kita tampilkan, kita lihat. Lebih gampang kita ini ya, kita ganti R jadi R. Terus nama ini. Oke. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman, tuh lebih mudahnya seperti ini. Terus sini untuk jari-jarinya benar ya, terbukti ya. Hasil GeoGebra sama dengan hasil perhitungan manualnya tadi 2,77 untuk jari-jarinya. Nah, selanjutnya nih pertanyaan yang C terakhir. Bagaimana perubahan ukuran bundaran jika bentuk pertigaan jalan mengalami perubahan? Oke, kita lihat dulu ya. Kita gunakan slider nih teman-teman untuk dilihat. Kita klik slidernya. Nah, oke. Bisa dilihat ya teman-teman, apa yang bisa disimak. Segitiga mengalami perubahan, maka lingkaran juga ikut berubah. Artinya, ukuran bundaran itu bergantung pada bentuk dan ukuran segitiganya, teman-teman. Jadi, bentuk pertigaan berubah, maka panjang sisi segitiga juga itu berubah. Nah, perubahan sisi segitiga akan mempengaruhi yaitu yang pertama, keliling segitiganya, otomatis mempengaruhi dong. Terus yang kedua, setengah kelilingnya. Terus yang ketiga, luas segitiganya. Nah, yang keempat itu juga jari-jarinya, teman-teman. Bisa kalian lihat nih, sini jari-jarinya semakin berbeda-beda tempat segitiga atau lingkarannya itu, maka jari-jarinya juga akan berubah. Tuh. Kenapa begitu? Karena rumus jari-jari tadi kan dihasilkan dari luas segitiga dibagi setengah keliling segitiga kan, teman-teman. Maka ketika segitiganya itu berubah, otomatis kelilingnya juga akan berubah gitu. Nah, ini untuk tampilan yang menariknya ya teman-teman, menggunakan warna yang berbeda-beda. Nggak
terasa ya, kita masuk ke soal studi kasus yang ketiga atau yang terakhir. Nah, ini tentang penerapan bangun ruang, yaitu 5 segi 4. Nah, Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang ketiga soal studi kasus mengenai bangun ruang, yaitu 5 segi 4. Nah, di sini soalnya Pak Anwar ingin mengganti genteng atap rumahnya, teman-teman. Atap rumahnya itu berbentuk 5 segi 4 beraturan dengan alas perseginya itu berukuran 6 meter kali 6 meter, yaitu 36 meter. Itu untuk alasnya. Nah, sedangkan Pak Anwar itu kan ingin memasang genteng atap. Nah, genteng itu berada di kemiringan atau di sisi miringnya ya teman-teman. Sorry, untuk genteng itu berada di sisi miringnya, bukan di bagian alasnya. Sedangkan Pak Anwar itu melihat tampak atasnya teman-teman. Untuk tampak atasnya itu hanya ya yang terlihat hanya perseginya saja alasnya gitu, 6 kali 6 36. Makanya ada perdebatan antara tukang dengan Pak Anwar. Nah, untuk pertanyaannya, yang pertama, A. Mengapa luas tampak atas berbeda dengan luas nyatanya? Terus yang B, berapa luas nyata atap miringnya? Nah, terus yang C, itu berapa genteng yang harus dibeli jika 1 meter perseginya itu 10 genteng, teman-teman. Oke, untuk pembuktiannya, secara sistematisnya dulu, teman-teman, untuk yang pertama, pertanyaan pertama, mengapa luas tampak atas berbeda dengan luas nyata? Nah, di sini, secara sistematis, luas tampak atas itu hanya menghitung bidang datar yang terlihat dari atas. Karena alasnya itu berbentuk persegi dengan sisi 6 meter, maka luas tampak atas sama dengan sisi kali sisi. Nah, sisinya 6 meter, itu berarti 6 kali 6, artinya luas tampak atasnya itu 36 meter persegi. Namun, atap sebenarnya tidak datar, teman-teman. Atap berbentuk bidang miring yang naik menuju titik puncak limas. Nah, jadi luas tampak atas itu hanya merupakan proyeksi atau bayangan dari atap itu, bukan luas permukaan atap yang sebenarnya. Nah, untuk membuktikannya ya teman-teman, kita langsung ke GeoGebra-nya saja ya, daripada hanya kata-kata saja gitu kan, kurang mengerti. Oke. Pertama kita pertama buat slidernya dulu teman-teman. Untuk nanti ada penjelasan mengenai slidernya. Slider ini aku gunakan untuk tinggi limasnya. Oke, minimumnya 0, maksimumnya 10, kenaikannya 0,5. Nah, sudah. Lalu, saya akan membuat titik A dan B, teman-teman, untuk menentukan panjang sisi alasnya nih. Nah, kita buat titik A-nya di 0,0, titik B-nya di 6,0. Oke. Oke, nah. Sini. Oke, setelah itu karena ini bangun ruang, kita menggunakan 3D, teman-teman, 3 dimensi. Nah, setelah itu, sorry teman-teman. Nah, dari GeoGebra luas poli 1 ini ya, dilihat poli 1 poligon 1 ini itu benar ya teman-teman, 36. Nah, ini membuktikan bahwa luas tampak atas memang 36 nih. Tampak atas memang 36 meter persegi. Namun, sebentar, kita buat limasnya dulu ya. Oke. Nah, sini kayak teman-teman, karena kan tadi itu aku langsung nulis A4 karena untuk soalnya kan 4, tapi di sini karena kita menggunakan slider untuk tinggi limasnya, maka kita tulis dengan A. Oke. Nah, oke nih teman-teman, terlihat bahwa atap memiliki sisi miring nih. Atap memiliki sisi miring kan nih teman-teman, sisi miringnya itu dari sini, terus dari sini juga ada 4. Jadi, luas yang dibutuhkan untuk genteng bukan luas ini ya teman-teman, bukan luas yang segi 4-nya ini. Bukan ya. Perseginya itu luas alasnya 36 meter itu bukan. Tetapi luas sisi miring limasnya. Nah, ininya. Tuh, teman-teman. Begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berapa luas nyata atap miring? Nah, sebenarnya berapa sih ya luas nyata atap miring ini, gitu kan? Nah, untuk mencari luas nyata
Untuk mencari luas nyata atap, itu kita harus menghitung luas 4 sisi tegak limasnya nih. Ini kan ada 4 nih, sisi tegak limasnya 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Setiap sisi tegak itu berbentuk segitiga kan teman-teman. Jadi pertama kita cari tinggi sisi tegaknya dulu. Karena sisi alasnya ini 6 meter, maka maka setengah sisi alas itu adalah setengah ini itu 3 kan teman-teman. 6 bagi 2 kan, dibagi 2 itu setengahnya berarti 3 meter. Nah, tinggi limas adalah 4 meter. Tinggi limas ini ya teman-teman nih, lihat dari sini. Nah, nih 4 meter ya teman-teman. Ini untuk tinggi limas di sini 4 meter. Nah, maka tinggi sisi tegak dicari dengan teorema Pythagoras teman-teman. Mengapa ini sama aja seperti ini teman-teman? Jadi sebentar ya, kita buat. Kita permisalkan di sini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini untuk tinggi limasnya itu 4 meter. Ini 4 meter ya. Terus ininya tadi kan 3 meter. Ini kan setengah ini nih teman-teman. Kalau dari sini ke sini itu kan 6 meter. Nah, kita ngambil setengahnya sini. Nah, ini 3 meter. Jadi kita mencari ininya kan. Ini yang dicari. Bagian sininya nih teman-teman. Nah, sisi miringnya. Maka menggunakan rumus Pythagoras itu sama dengan akar 3 kuadrat di sini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat kan 9. Nah, 9 ditambah 16. 4 kuadratnya 16. Jadi akar 25. Nah, ketemulah ini sisi miringnya ini 5 meter gitu, teman-teman. Jadi sisi tegak atau tinggi miring atap ada 5 meter. Nah, jadi luas satu sisi segitiga atap itu dihitung menggunakan ini teman-teman, sama dengan rumusnya setengah kali alas kali tinggi sisi tegak. Berarti artinya sama dengan 1/2 dikali alasnya tadi kan ini ya 6 meter. Nah, 6 meter tinggi sisi tegak tadi kan 5. Jadi 1/2 dikali 6 dikali 5 yakni 15 meter persegi. Nah, oke, itu 15 meter persegi itu hanya ininya aja teman-teman, hanya nih A, B, E nih. Hanya sisi segitiga salah satunya aja teman-teman. Sisi tegak segitiganya salah satunya aja. Nah, sedangkan di sini ada 4. Maka 15 dikali 4, 4 dikali 15, 4 dikali 15. Nah, maka luas nyata atap itu sama dengan 60 meter persegi. Jadi, luas nyata atap miring adalah 60 meter persegi. Nah, kita pembuktian ke GeoGebra-nya tadi kan masih sistematisnya. Oke. Di tengah untuk A ke B ya. A, B. Nah, ini teman-teman di F ini ya. F ini untuk titik tengah A garis AB. Setelah itu saya tarik garis titik puncak E ke titik F-nya. Oke nih, sudah ya. Setelah itu garis EF inilah tinggi sisi tegaknya. Nah, karena berada pada bidang segitiga miring limas nih kan, berada di segitiga miringnya limas, maka ini coba kita buktikan. Nah, di sini sudah terlihat ya. Untuk tinggi sisi tegaknya di sini sebenarnya J itu sama dengan 5. Nah, karena ini kan masih tingginya kan tinggi sisi tegaknya untuk segitiga di bagian miringnya limas ini. Nah, sedangkan luas ABE, segitiga ABE di bidang miring limas ini berapa sih ya? Tadi kan kita udah buktikan kalau 15 meter. Apakah terbukti di sini 15 meter? Kita coba ya. Nah, ini benar ya 15 meter. Kita tunjukkan juga di bagian 3D-nya. Nah, ini teman-teman. Nih, benar ya. Untuk segitiga ABE kita ambil sampel salah satu ini 15 meter. Nah, berarti kalau dikali 4 hasilnya 60 meter. Oke teman-teman, sudah ya, sudah dibuktikan. Nah, sudah. Setelah itu yang pertanyaan nomor 3, yang B-nya.
Oke, salah, yang C-nya. Berapa genteng yang harus dibeli jika 1 meter perseginya itu 10 genteng? Oke, karena tadi kita udah mengetahui bahwa luasnya yang aslinya itu 60 meter untuk di sisi miring bidang limasnya ini, itu 60 meter persegi, maka 60 dikali 10. 10 genteng ya teman-teman, jadi 600 genteng yang dibutuhkan. Oke, nah kenapa sih aku menggunakan slider di sini? Karena ini teman-teman, ini untuk slider, aku kan pakai slider itu menggunakan untuk untuk tinggi limas ini, untuk tinggi limas dari sini ke sininya ya nih. Kalian bisa lihat nih teman-teman, kalau dari atas tuh, terlihat kan bentuknya tuh persegi, bukan yang kalau dilihat secara nyatanya gini kan. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Oke, balik lagi, kenapa memakai slider? Karena ini slider ini untuk tinggi limasnya, aku gunakan untuk tinggi limasnya. Nah, ini biar kita tuh mengetahui teman-teman. Ini gini, dalam soal itu kan tinggi limas diketahui 4 meter, jadi nilai slider saya yang aku atur di sini tuh 4 meter gitu teman-teman. Nah, ketika nilai A itu sama dengan 4, maka limas yang terbentuk memiliki tinggi 4 meter sesuai dengan soal. Benar ya teman-teman, sesuai dengan soal. Nah, jika slider A saya geser ke kanan, coba kita geser ke kanan. Nah, maka nilai tinggi limas bertambah kan ya teman-teman. Nah, akibatnya, titik puncak limas menjadi lebih tinggi. Benar, titik puncak limas menjadi lebih tinggi? Benar. Oke. Atap terlihat semakin curam. Benar, atap terlihat semakin curam. Benar ya, terlihat semakin curam. Curam itu ketinggiannya ya teman-teman. Kayak seperti perosotan yang sangat curam gitu. Nah, tinggi sisi tegak itu bertambah. Benar ya, tinggi sisi tegaknya bertambah juga. Nih, di bagian segitiga bagian miring bidang limasnya. Nah, luas permukaan atap ikut bertambah. Otomatis luas permukaan atap juga ikut bertambah. Nah, oke, dan sudah dibuktikan ya. Oke. Sebaliknya, jika slider kita geser ke kiri, maka tinggi limas juga berkurang teman-teman. Atap menjadi lebih landai, benar ya, lebih landai ya. Tinggi limas juga berkurang, dia semakin ke bawah. Nah, tinggi sisi tegaknya juga mengecil. Dan luas permukaan atap juga berkurang. Jadi, slider ini membantu menunjukkan bahwa perubahan tinggi limas itu akan mempengaruhi ukuran bangun ruang. Ini teman-teman, nah terutama luas sisi tegak dan volume limas itu sendiri. Volumenya juga ya teman-teman itu akan mengalami tambah kurang gitu, bertambah dan berkurang ketika slider ini dikananin atau dikekiriin gitu. Nah, ini untuk tampilan yang lebih menariknya lagi ya, menggunakan warna-warna. Nah, kelihatan ya teman-teman, untuk bidang miringnya ada 4 segitiga. Oke, cukup sekian penjelasan untuk soal studi kasus yang ketiga. Terima kasih untuk sudah menyimak dan mendengarkan. Nah, itu dia pembahasan dari berbagai macam studi kasus yang aku bahas. Ada 3 studi kasus. Nah, menurut kalian seru atau enggak? Dan mana part yang paling susah dan mana part yang paling mudah untuk dipahami? Kalau kalian ada yang belum dipahami, kalian boleh scroll lagi ke awal untuk dipahami lebih lanjut ya. Oke. Lebih dan kurangnya aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.